Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0194042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai materi lanjutan tentang bab 8, yaitu isu seputar konsolidasi. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi berkaitan dengan perubahan persentase kepemilikan perusahaan induk atas sahamnya perusahaan anak. Dengan catatan perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang, yang artinya kalaupun terjadi perubahan maka tidak sampai perubahan itu di bawah 50%. Karena apabila di bawah 50%, maka pengendalian itu sudah hilang. Selanjutnya yang menyebabkan perubahan persentase kepemilikan saham perusahaan induk atas perusahaan anak itu bisa transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri maupun aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Kemudian, aktivitas PT induk yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase kepemilikan saham atas PT anak itu berubah. Misalnya, PT induk membeli saham PT anak kepada pihak ketiga. Konsekuensi bagi PT induk maupun kepentingan non-pengendali adalah bagi PT induk sahamnya itu bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Selanjutnya, berkaitan dengan aktivitas induk juga. Tetapi, di sini perusahaan induk melepas sebagian saham yang dibeli kepada pihak ketiga. Maka, konsekuensinya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk atas saham PT anak berkurang, sedangkan kepentingan non-pengendali itu meningkat. Selanjutnya, yang dilakukan oleh PT induk yaitu menentukan berapa perubahan investasi sebagai akibat dari menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Tentunya, perubahannya penurunan investasi. Kemudian bandingkan dengan berapa imbalan yang diperoleh. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak yaitu di mana PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli PT Induk. Maka ada perubahan terhadap kepemilikan yang dimiliki oleh PT Induk yaitu meningkat. Caranya menentukan perhitungan perubahan persentase kepemilikan dari sebelum dan setelah adanya tambahan saham yang diterbitkan PT Anak yang dibeli oleh PT Induk. Maka dilihat dari jumlah kepemilikan dari kepemilikan sebelumnya. Jadi, dengan adanya tambahan saham yang dijual kepada PT Induk, berarti menambah kepemilikan sahamnya. Berarti kepemilikan saham PT Induk bertambah. Contohnya, sebelum membeli saham baru yang diterbitkan PT Anak, tetapi saya sebelumnya sudah memiliki jumlah kepemilikan. Misalnya, mempunyai 600.000 lembar saham. Itu dimiliki PT Induk. Dari 1 juta saham dari PT Anak yang beredar, maka 60% kepemilikan PT Induk atas sahamnya PT Anak. Kemudian, PT Anak menerbitkan saham baru sebanyak 200.000 lembar saham yang dibeli oleh PT Induk. Maka terjadi peningkatan jumlah kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak. Dari 600.000 lembar menjadi 800.000 lembar saham. Tetapi ingat, jumlah yang menjumlahkan pembagi juga meningkat, bukan lagi 1 juta lembar, melainkan 1.200.000 lembar saham. Maka dihitung 800.000 lembar dibagi 1.200.000 lembar menjadi 67% kepemilikan. Kemudian, langkah yang dilakukan oleh PT Induk setelah terjadi peningkatan persentase tadi, maka persentase kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Selanjutnya, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Maka, konsekuensi ini pasti kepemilikan saham PT Induk akan berkurang.
Maka, nanti yang harus dilakukan adalah menghitung selisih. Berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Anak. Contohnya, PT Induk membeli 400.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Kemudian, pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta sebesar porsi nilai aset bersih PT Anak. Dengan komposisi ekuitas aset bersih, PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Selanjutnya, kita hitung apakah ini akuisisi pada nilai tercatat atau tidak pada nilai tercatat. Ekuitas total dari PT Anak adalah 700 juta. Selanjutnya, berapa bagian dari PT Induk? Yaitu 400.000 dibagi 500.000 lembar saham menjadi 80%. Kemudian, saham PT Anak memiliki nilai nominal Rp1.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan saham baru sebesar 125.000 lembar saham. Yang membelinya adalah pihak ketiga atau pihak non-pengendali, seharga 1.200 per lembar. Berikutnya, PT Anak melaporkan laba 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta untuk tahun 2015. Maka, dampak dari penerbitan adalah mengakibatkan turunnya kepentingan PT Induk dari 80% menjadi 64%. Selanjutnya, penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak akan meningkatkan ekuitas senilai 150 juta dari 1.200 dikali 125.000 lembar. Dengan jurnal di debit kas sebesar 150 juta, di kredit saham biasa 125 juta, dan di kredit tambahan modal disetor 25 juta. Kemudian, sekarang kita hitung posisi ekuitas dari PT Anak sebelum adanya tambahan saham baru yang diterbitkan sebesar 720 juta dikali 80%. Maka nilai tercatat investasi menjadi 576 juta. Dan setelah adanya tambahan saham yang diterbitkan sebesar 870 juta dikali 64%, maka nilai tercatat investasi menjadi 556 juta 800.000. Dan selisihnya yaitu 19 juta 200.000. Kemudian selisihnya disesuaikan dengan menurunkan nilai tercatat dan tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tetapi ekuitas atau pengurangan karena merupakan transaksi ekuitas. Berikutnya, perhitungan jurnal eliminasi. Pertama, masukkan dan menghitung dulu saldo laba dari PT Induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian, PT Anak mengumumkan laba bersih. Selanjutnya, dividen itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Kenapa? Karena melakukan pencatatan menggunakan metode ekuitas. Kemudian, terdapat penerbitan saham baru. Ternyata mengakibatkan nilai investasi sahamnya PT Induk menurun. Sedangkan kepentingan non-pengendali meningkat. Maka, untuk menyeimbangkan dari yang turun selisih tadi, maka akan ada peningkatan dari non-pengendali. Jadi, nilai investasi pada 31 Desember 2015 dengan rasio 64 dan 36% yang dimiliki PT Induk sebesar 556 juta 800.000 dan kepemilikan non-pengendali 313 juta 200.000. Selanjutnya, posisi ekuitas akhir yang dimiliki oleh PT Anak untuk saham biasa 625 juta.
Kemudian tambahan modal disetor 25 juta dan saldo laba 220 juta. Selanjutnya, jurnalnya kita mengeliminasi saham biasa 625 juta. Kemudian tambahan modal disetor 25 juta. Kemudian saldo laba 200 juta. Selanjutnya, bagian laba atas PT Anak 40 juta. Selanjutnya, bagian laba non-pengendali 10 juta. Kemudian, eliminasi dividen diumumkan juga dieliminasi sebesar 30 juta. Selanjutnya, investasi pada PT Anak 556.800.000 dan kepentingan non-pengendali kita munculkan sebesar 313.200.000. Selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Maksudnya, membeli kembali sahamnya yang beredar, yang berasal dari entitas induk. Misalnya, PT Deki memiliki saham di PTA sebesar 800.000 lembar, sedangkan jumlah saham PTA yang beredar 1 juta lembar. Berarti, PT Deki memiliki 80% saham atas PTA. Maka, PT Deki adalah induk perusahaan di perusahaan PTA. Kemudian, 20% lagi dimiliki oleh PTB. Maka, selanjutnya hari ini, PTA menarik kembali saham yang dimiliki oleh PT Deki sebesar 200.000 lembar yang ditarik sebagai saham treasury. Konsekuensi, saham PT Deki akan turun dari 800.000 lembar menjadi 600.000 lembar. Yang dimiliki PTB tetap yaitu sebanyak 200.000 lembar. Karena yang beredar menjadi turun, otomatis persentase yang dimiliki PT Deki akan turun menjadi 75%, yang awalnya PT Deki memiliki saham 80%. Kemudian, yang dimiliki PTB naik menjadi 25%, yang awalnya 20%. Contohnya, PT Induk membeli 350.000 lembar saham dari 500.000 lembar saham PT Anak pada 2 Januari 2015. Imbalan yang diberikan sebesar 490 juta, yaitu sebesar porsi nilai aset bersih PT Anak. Kemudian, komposisi ekuitas PT Anak terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Maka, persentase kepemilikan atas sahamnya PT Anak 350.000 dibagi 500.000 lembar saham menjadi 70% di PT Anak. Kemudian, saham PT Anak memiliki nilai 1.000. Selanjutnya, pada 31 Desember 2015, PT Anak membeli saham treasury 100.000 lembar saham yang dari PT Induk seharga 1.200 per lembar. Selanjutnya, PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Maka, dampak dari pembelian saham treasury tersebut menurunnya kepemilikan PT Induk 250.000 dibagi 400.000 menjadi 62,5%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Anak adanya saham treasury yang saldo normalnya adalah di debit sebesar 120 juta dan kas berkurang 120 juta. Maka nilai tercatat investasi turun persentasenya. Maka kita hitung posisi ekuitas pada PT Anak sebelum treasury share dengan sesudah treasury share. Saldo laba awal yaitu 200 juta, kemudian ditambah laba sebesar 50 juta, kemudian dikurang dividen yang dibagikan 30 juta. Maka saldo laba per 31 Desember 2015 sebelum treasury share adalah 220 juta. Maka total ekuitas Anak sebelum treasury share adalah 720 juta. Setelah melakukan treasury share menjadi total 600 juta.
Kemudian, nilai tercatat investasi sebelum treasury share 504 juta. Dan setelah treasury share 375 juta. Maka selisihnya 129 juta. Jurnalnya kas bertambah 120 juta. Kemudian ekuitas berupa tambahan modal disetor berkurang 9 juta. Dan investasi pada PT anak turun 129 juta. Kemudian, untuk perhitungan jurnal eliminasi sama dengan perhitungan sebelumnya, yang berubah diakibatkan pembelian saham treasury turun menjadi 129 juta, diberi tanda kurung. Kemudian, kepentingan non-pengendalian naik 9 juta, karena dengan saham treasury, ekuitas saham PT anak turun dan harus menyeimbangkan. Selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Maka konsekuensinya kepemilikan saham PT induk pada PT anak pasti meningkat, karena yang berkurang itu kepemilikannya kepentingan non-pengendali. Misalnya, PT induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham pada tanggal 2 Januari 2015. Kemudian, PT induk membayar 490 juta, yaitu sebesar porsi nilai aset bersih PT anak. Selanjutnya, komposisi ekuitas atau aset bersih PT anak, yaitu saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba 200 juta. Kemudian PT anak memiliki nilai nominal saham 1.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT anak membeli 100.000 lembar saham treasury dari pihak ketiga dengan harga 1.200 per lembar. Selanjutnya, PT anak melaporkan laba sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Maka, dampak dari pembelian saham treasury maka akan meningkatkannya kepemilikan PT induk 350.000 lembar dibagi 400.000 lembar menjadi 87,5%. Selanjutnya, pembelian saham treasury akan menurunkan ekuitas PT anak 1.200 dikali 100.000 lembar menjadi 120 juta. Kemudian, jurnalnya saham treasury bertambah 120 juta dan kasnya berkurang 120 juta. Kemudian, karena PT induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka harus melakukan perhitungan untuk menentukan berapa nilai investasinya yang berubah sebagai konsekuensi dari pembelian saham kembali yang dilakukan oleh PT anak dari pihak ketiga. Sama seperti perhitungan sebelumnya, total dari sebelum melakukan treasury sebesar 720 juta dan setelah melakukan treasury 600 juta. Kemudian, untuk menentukan nilai tercatat investasi PT induk pada PT anak sebelum treasury dengan mengalihkan 720 juta dengan 70% menjadi 504 juta dan sesudah treasury 600 juta dikali 87,5% menjadi 525 juta. Dan selisih tersebut adalah 21 juta. Jurnalnya, investasi pada PT anak meningkat 21 juta dan tambahan ekuitas tambahan modal disetor meningkat 21 juta. Kemudian, perhitungan jurnal eliminasi sama seperti sebelumnya. Dengan pembelian saham treasury, terjadi peningkatan sebesar 21 juta. Kemudian, ekuitasnya PT anak turun 120 juta supaya sama. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali turun 141 juta, sehingga saldo kepentingan non-pengendali yaitu 75 juta. Dan itu sejalan dengan porsi kepemilikan non-pengendali, yaitu 12,5% dikali 600 juta, yaitu 75 juta. Dan jurnal eliminasi masih sama dengan sebelumnya, dan memunculkan kepentingan non-pengendali, yaitu 75 juta dan yang lainnya dieliminasi. Kemudian, akuisisi pada periode interim. Pada bab sebelumnya, itu menggampangkan contoh. Contohnya,
dibuatlah asumsinya akuisisi itu di awal periode atau di akhir periode. Padahal perusahaan itu melakukan akuisisi itu bisa kapanpun. Maka sekarang akan dijelaskan bagaimana jika kalau bukan akuisisi itu bukan pada awal atau akhir tahun periode, melainkan kapanpun atau periode interim. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Menurut PSAK 65, bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Contohnya, PT Deki mengakuisisi 80% sahamnya PTA, itu di tanggal 1 April. Kemudian, PT Deki menyusun laporan keuangan di tanggal 31 Desember. Menurut PSAK 65, PT Deki yang hanya dilaporkan sebagai laporan keuangan konsolidasi adalah dari sejak 1 April hingga 31 Desember. Tidak boleh PT Deki menghitung dari 1 Januari, karena PT Deki baru mengakuisisi di tanggal 1 April. Kemudian, dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti bab sebelumnya. Maksudnya, untuk dividen yang dibagikan PT anak setelah akuisisi, maka akan milik PT induk dan kepentingan non-pengendali. Tetapi, untuk dividen yang dibagikan PT anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.